Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di Mupi Channel. Apa kabar kalian? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini saya akan merangkum alur cerita dari film Girl From Nowhere episode 12. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video ini, klik dulu tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Gimana? Udah? Kalau gitu, langsung saja ke videonya. Meluncur! Di awal film diperlihatkan sekumpulan siswa-siswi sekolah Sagnusorn sedang merayakan pelulusan dari sekolahnya. Seperti biasa, mereka saling menulis nama dan tanda tangan di setiap baju mereka. Setelah itu, mereka berkumpul di belakang sekolah dengan sebuah kotak besar dan lubang di sana. Ternyata tujuan mereka adalah mengumpulkan salah satu barang kenangan saat sekolah, lalu memasukkan ke kotak besar itu dan menguburkannya. Nantinya kotak tersebut akan digali dan dibuka kembali pada saat reuni. Bentar. Nanonya kemana? Sabar. Nano selalu memberikan kejutan di setiap episodenya. Hehehe. Oke, biar gak bingung, kita perkenalan dulu aja. Ini namanya Pong. Aduh, gak enak nyebutinnya. Gue benci kepikiran gue sendiri. Lanjut, ini Tap, pacarnya Pong. Ini Meng. Ini Wit, ia adalah ketua kelas. Ini Frode, Chai, Bell, Kai, dan si pendek. 12 tahun kemudian diperlihatkan Tap dan Fong menghadiri sebuah acara reuni. Namun acara reuni ini dikhususkan untuk satu kelas saja. Mereka mengobrol satu sama lain mengobati rindu 12 tahun tidak bertemu. Tap ditawari minuman oleh seorang wanita yang ternyata itu adalah Nano. Akhirnya Nano muncul lagi nih. Hehehe, boy. Tap pun seperti ada sesuatu dengan Nano, seolah ia mengenalnya. Lalu Nano pun pergi. Wit selaku ketua murid di kelasnya dulu memanggil Tap dan Fong karena mereka adalah pasangan serasi dan romantis sejak sekolah hingga menikah. Wit pun menunjukkan foto-foto kenangannya dulu. Sekali Nano memandangi mereka dengan wajah imutnya. Di sini semua siswa-siswinya sukses dengan kerjaannya masing-masing. Frode yang menjadi pramugari, Bell pemilik perusahaan perawatan kecantikan kulit, Wit seorang insinyur, Meng seorang fotografer, Chai binaragawan profesional, Kai pemilik rumah sakit sekaligus dokter, dan si pendek sebagai kontraktor yang memiliki satu istri dan satu anak. Si pendek dan Wit terus memperdebatkan jumlah siswa-siswi kelas tersebut. Si pendek bilang 31 dan Wit bilang 30. Wit pun menyangka si pendek itu mabuk. Tanpa sengaja si pendek menabrak Nano yang sedang membawa minuman. Lalu si pendek menanyakan nama kepada si Nano. Nano pun menjawab, bagaimana kalau kau mencoba mengingatnya? Pong dan semua orang yang di sana pun bingung dan aneh melihat Nano. Tibalah di inti dari acara tersebut, yaitu membongkar kotak yang berisi barang kenangan 12 tahun lalu. Namun si pendek, Meng, dan Chai agak kesulitan mencari kotak tersebut. Mereka menemukan belatung dan bau busuk. Setelah lama mereka mencari, akhirnya kotak tersebut berhasil ditemukan dan kotak itu pun dibawa ke tengah pesta. Karena Wit yang memegang kuncinya, ia pun membukanya. Akan tetapi, Wit berteriak. Ternyata gemboknya berkarat. Karena Chai adalah seorang binaragawan, ia memukul gembok tersebut menggunakan skop. Dan kotak itu pun bisa dibuka. Wit pun membuka kotaknya, namun kotak tersebut mempunyai aroma yang tidak sedap. Mungkin berasal dari sepatu kali ya. Semua alumni mengambil satu persatu barang yang ada dalam kotak tersebut. Tibalah giliran Tap dan Fong untuk mengambil barang dari kotak itu. Ternyata barangnya adalah sebuah surat yang berisi perbucinan saat Tap dan Fong pacaran di sekolah dulu. Kemudian terjadilah flashback yang memperlihatkan Tap dan Fong sedang mengobrol di dalam sebuah mobil. Dan ternyata hubungan mereka tak seromantis di depan teman-temannya. Yang mana mereka sering ribut sampai-sampai Fong harus minum obat antidepresi atau obat penenang. Anehnya, di dalam kotak tersebut ada 31 barang yang entah milik siapa barang ke-31 ini. Karena di antara mereka semua, tidak ada yang mau mengakui barang tersebut. Kemudian si pendek berkata, apa kataku juga, semuanya berjumlah 31 di kelas ini. Namun Wit tidak mengingatnya. Hingga akhirnya Fong mengingat siapa orang ke-31 itu. Dan ternyata itu adalah Nano. Terjadi lagi adegan flashback yang menunjukkan mereka saat berada di kelas 10. Kemudian kelas itu kedatangan seorang siswi baru yaitu Nano. Seperti biasa, Nano memperkenalkan diri, Sawadikha, Nano Naha. Kemudian Nano duduk sendiri di depan. Pong yang akhirnya mengingat Nano, ia menceritakan bagaimana tingkah laku Nano di sekolahnya. Ia juga mengatakan Nano masuk tengah semester dan tidak memiliki teman.
yang setiap harinya Nano hanya menelpon dengan pacarnya. Nano juga selalu diajak teman sekelasnya, namun ia sering beralasan ada janji bersama pacarnya, Tan. Tibalah di hari Valentine di mana semua orang saling memberi bunga dan stiker hati di baju mereka. Di sana, Pong diberi sikat kecil mawar oleh Tap, pacarnya. Lalu Nano bilang, dia pilih kasih hanya memberi bunga kepada pacarnya saja. Ternyata, Nano juga dikirim bunga mawar yang lebih besar dari Pong. Di sini, Nano sedikit marah karena pacarnya tidak memiliki waktu untuk berdua. Pong dan teman-temannya ingin bertemu dengan Tan, pacar Nano, karena dia sangat romantis. Pong pun berkata, bunganya sangat cantik ya. Akhirnya, Nano memberikan bunganya kepada Pong. Namun ia menolak. Nano mengambil lagi bunga tersebut dan berkata, kalau kamu tidak mau, biar aku berikan kepada orang lain. Nano melemparkan bunga itu sehingga bunganya diambil banyak orang. Di sana Nano berjanji akan mempertemukan Tan, pacarnya, kepada mereka. Namun berbagai alasan muncul dibuatnya. Akhirnya Pong yang penasaran pun mengecek HP Nano ketika ia pergi ke toilet. Ternyata isi dari HP Nano kosong, tidak ada panggilan masuk maupun keluar. Semenjak itu, Pong dan teman-temannya pun merasa aneh dengan Nano karena mereka menyangka Nano berbicara sendiri alias gila. Pong dan teman-temannya pun menyebarkan gosip ke setiap orang sehingga semuanya percaya. Hari demi hari, Nano dijauhi oleh teman sekelasnya dan ia hanya menelpon dengan pacarnya. Hingga suatu ketika, Nano yang sedang belajar dilempari kertas oleh teman kelasnya. Saya pikir Nano akan membalasnya. Tanpa diduga, Nano mengambil kertas itu dan memakannya dengan lahap. Dengan kejadian itu, Nano mulai dibenci dan ditakuti oleh semua orang di kelas. Bahkan, tidak ada yang memperdulikan Nano. Sedih banget gue lihat scene ini. Gak tega anjir lihat Nano. Bangke lah kalian semua. Scene pun berpindah. Nano berangkat ke sekolah seperti biasa. Tapi di meja Nano dipenuhi dengan tulisan-tulisan kasar untuk Nano. Di hari selanjutnya, terlihat wajah Nano dipenuhi darah dan luka lebam seperti habis tawuran. Lalu, Nano menatap semua orang yang ada di kelas itu. Kemudian, ia pergi menghilang dari sekolah tersebut. Kembali lagi ke acara reuni, di sana mereka masih membahas tentang Nano. Berbagai spekulasi muncul. Tap berpendapat bahwa HP ini bukan milik Nano, karena Nano keluar sebelum pelulusan. Dan ia tidak mungkin ikut memasukkan barang ke dalam kotak itu. Ada benernya juga sih, si Tap. Namun, Pong yakin bahwa HP itu milik si Nano. Anehnya, HP itu masih nyala. Tak lama kemudian, semua HP berdering. Akan tetapi, nomor HP tersebut tidak diketahui siapa yang menelpon. Tak disangka, ketika diangkat, ternyata wajah Nano muncul di layar HP mereka masing-masing. Tak terkecuali layar besar yang ada di sana. Suaranya ngeri-ngeri lucu anjir. Lalu seorang siswi yang membawa minuman menjatuhkan gelas. Tanpa mereka sangka, ia adalah Nano. Dengan kedatangan Nano di acara tersebut, ia membeberkan rahasia atau aib semua orang yang ada di sana. Dimulai dengan Meng, yang diketahui ia adalah seorang fotografer, namun ia juga ternyata penjahat seks kepada anak-anak SMP, alias pedofil. Kemudian Chai, seorang binaragawan yang ternyata semua kemenangannya dianulir karena menggunakan steroid di ototnya, namun media menutupinya. Dilanjut Wit, seorang insinyur yang melakukan kesalahan dalam pembangunan gedung sehingga gedung 35 lantai tersebut roboh. Dan Wit terancam masuk penjara. Namun Wit membayar orang lain agar orang yang dibayar itu seolah ia bersalah dan dipenjara. Lalu Kai, seorang dokter dan pemilik rumah sakit yang ternyata itu semua hanya akal-akalan politik saja. Uang hasil korupsi dibuat untuk membangun rumah sakit. Namun rumah sakit itu tidak ada pasien, tapi penghasilannya bisa mencapai puluhan sampai ratusan juta. Dengan kata lain, disebut pencucian uang dari koruptor. Dilanjut Bell, seorang pemilik usaha perawatan kulit, yang ternyata ia adalah penipu. Semua barang yang ia jual palsu. Ketika sudah banyak komplain jelek, situs ditutup dan membuat lagi situs baru. Begitupun seterusnya. Selanjutnya si pendek, seorang kontraktor yang mempunyai istri dan 1 anak. Ternyata ia selalu melakukan kekerasan terhadap istri dan anaknya, sehingga semua temannya tidak menyangka akan hal itu. Lalu Pong, Nano memberitahu kepada semua orang bahwa Pong selalu mengancam kepada Tap dengan menyayat lengan kirinya ketika ia bertengkar. Bahkan Pong harus minum obat antidepresi, berbanding terbalik dengan dugaan teman-temannya atas keromantisan mereka. Kemudian Tap dipanggil dengan nama Tan oleh Nano. Semua orang bingung, ternyata dulu Tap adalah Tan yang pacaran dengan Nano dan sering nelpon tiap hari dengannya. Yang pada dasarnya gosip Pong dan teman-temannya terbongkar karena Nano berbicara sendirian itu ternyata berbicara dengan Tan yang sebenarnya adalah Tap. Dan film pun berakhir. Ending filmnya agak sedikit menggantung sih.
Tapi tenang saja, karena episode 12 nyambung sama episode 13. So, tunggu video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Untuk request film, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan tunggu konten selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.